Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Doa dan harapan saya saudara semua berada dalam keadaan yang baik, sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas kami, Tuhan sudah menolong kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami Tuhan, bukakanlah hati kami. Berikanlah kami pengertian supaya kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Injil Matius 24 ayat yang ke-37. Tertulis demikian. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, saat Tuhan Yesus datang di akhir zaman, disebutkan bahwa keadaan dunia ini akan seperti pada zaman Nuh. Hal ini berarti bahwa pada saat itu akan ada banyak orang yang binasa, dan hanya akan ada sedikit saja orang yang diselamatkan. Dalam Kejadian 6 ayat yang ke-5, yang mengisahkan situasi di masa Nuh hidup, dituliskan bahwa ada begitu banyak kejahatan manusia di bumi, dan segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Hanya Nuh dan keluarganya yang didapati berkenan oleh Tuhan. Hal ini menggambarkan keadaan yang perlu kita waspadai, karena perkataan dalam ayat 37 dalam Matius 24 ini memberikan suatu peringatan yang sungguh-sungguh kepada kita, bahwa hanya akan ada sedikit orang-orang yang terpilih. Ada beberapa ayat yang selaras dengan hal ini, yaitu dalam Matius 22 ayat yang ke-14, di mana di situ tertulis, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Dan juga dalam Matius 7 ayat 13-14, yang tertulis, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ayat-ayat ini memberikan pesan kepada kita, bahwa hanya akan ada sedikit orang yang diselamatkan. Dan karena itu saudara, kita harus memperhatikan sungguh-sungguh, agar kita hidup senantiasa berjaga-jaga dan bersiap sedia, supaya kita bukan hanya menjadi yang terpanggil saja, tetapi menjadi yang terpilih. Pesan yang sama seperti Matius 24 ayat 37 ini terdapat juga dalam 2 Petrus 3 ayat 10-11. Di situ tertulis, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat yang ke-11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup suci dan saleh, seturut dengan kehendak firman Tuhan. Statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang beragama Kristen di dunia ini sebanyak 2,3 miliar orang. Angka ini merupakan 30% dari seluruh jumlah penduduk dunia yang sekarang ini mencapai 7,7 miliar orang. Dari 30% yang Kristen ini, saudara, tidak semuanya benar-benar menjadi murid Kristus. Banyak yang hanya mengaku saja, tapi tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 21 Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga.
Saudara yang dikasihi Tuhan, inti pesan dari ayat-ayat ini adalah agar kita bersiap sedia dan berjaga-jaga. Karena itu saudara, mari kita perbaiki diri kita. Apabila selama ini kita belum sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan, kalau kita masih setengah hati mengikut Tuhan, kalau kita masih hidup dalam dosa, kalau kita sudah meninggalkan kasih mula-mula, berubahlah seperti yang Tuhan inginkan. Kasih karunia Tuhan akan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk berjalan dalam firman-Nya. Sekali lagi saudara, mari sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dan hidup dalam firman-Nya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kepada kami suatu pesan yang sangat khusus, supaya kami hidup berkenan seturut dengan kehendak firman-Mu. Akhir zaman akan menjadi sama seperti zaman Nuh. Ada begitu banyak orang yang tidak mempedulikan Tuhan, yang hidup dalam kejahatan, dosa, dan hawa nafsu dunia. Tolong kami Tuhan, peliharakan kami dalam iman, dan pegang kami dalam tangan-Mu, supaya kami tidak binasa, tapi kami sungguh-sungguh hidup dalam kesetiaan, dan iman kami kepadamu sampai kepada akhirnya. Kami percaya, Tuhan, Engkau menolong kami, dan Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau bukan hanya memanggil kami, tapi Engkau menuntun kami sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu kembali mengingatkan kami, supaya kami menjaga diri kami, supaya berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di sepanjang malam hari ini ya Tuhan, kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Lingkupi kami dengan kasih-Mu, naungi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Berkati, limpahkan anugerah keselamatan-Mu kepada setiap orang di bangsa kami, dan juga kepada semua bangsa di dunia ini, agar Tuhan mencurahkan hujan keselamatan, karuniakan rahmat-Mu, sehingga setiap orang berbalik kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami pergumulan, masalah, persoalan, sakit penyakit, agar Tuhan Engkau memberikan kekuatan, jalan keluar, kesembuhan, mujizat dan pertolongan kepada setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya Tuhan Engkau menjawab setiap permohonan doa kami. Bahkan Tuhan Engkau memberikan apa yang lebih daripada yang kami doakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat, damai sejahtera, kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.